Pelajaran yang ke-28 mengenai tentang masuknya Raja Habasyah ke dalam agama Islam. Madza fa'alat Quraisyun lamma alimat bihijratil muslimina ilal Habasyah? Apa yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy ini ketika mereka tahu bahwa orang-orang muslim ini akan pergi ke negara Habasyah? Lamma alimat Quraisyun bihijratil muslimina ilal Habasyah, arsilu rajulaini bihadaya talaban minhu ay yurudda man hajar minal muslimin. Ketika mereka tahu bahwa orang-orang muslim ini akan pergi ke negara Habasyah, mereka mengutus dua orang seraya membawa sebuah hadiah. Lalu mereka meminta kepada raja agar supaya raja ini menolak orang-orang muslim ini yang melakukan hijrah. Asallamahumun Najasyi. Kemudian apakah Raja Habasyah ini menyerahkan mereka orang-orang muslim? Wa aban Najasyi taslimahum ba'da an akhbarahu Ja'far bin Abi Thalib bihaqiqatid dinil Islam wa qara'a ilaihi awwala surati Maryam. Kemudian setelah Sayyid Ja'far bin Abi Thalib ini memberitahukan mengenai tentang hakikat agama Islam, seraya beliau membacakan awal dari surat Maryam, Raja Habasyah ini menolak permintaan dari utusan kaum Quraisy tadi. Hal aslaman Najasyi, apakah Raja Habasyah ini kemudian masuk ke dalam agama Islam? Raja'a khaibin wa aslaman Najasyi wa man ma'ahu minal qissisina war ruhbani fi dzalikal waqti as-sanati sabi'ati minan nubuwah. Dan kedua orang utusan tadi itu kembali dengan tangan hampa, lalu Raja Habasyah ini memeluk agama Islam beserta dengan para menteri dan para pendeta-pendetanya pada waktu itu, yaitu pada tahun ke-7 setelah Nabi ini diutus. Wa madza nazala fi haqqihim, kemudian apa yang diturunkan oleh Allah mengenai tentang mereka? Anzalallahu fi haqqihim bismillahi wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dzalika bi anna minhum qissisina war ruhbana wa annahum la yastakbirun. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Maidah ayat 82 ini mengenai tentang bahwa pada suatu saat orang-orang mukmin akan menemukan seseorang yang lebih dekat kepada mereka, yaitu orang yang mengaku sebagai orang Nasrani, di mana para pemuka mereka ini sangat menjaga intisari dari ajaran agamanya, seraya mereka ini tidak menyombongkan diri. Wa hal 'ashan Najasyi ba'da dzalik, dan apakah Raja Habasyah ini hidup setelah itu? Tsumma mata Najasyi fa shalla 'alaihi ar-rasul lamma a'lamahu Jibril bi wafatihi wa hadha aslu salatil janazati fil ghaibi. Kemudian Raja Habasyah itu meninggal dunia, lalu Nabi menyolati raja tersebut setelah beliau diberitahukan oleh malaikat Jibril mengenai tentang kewafatannya. Dan inilah peristiwa pertama kali terciptanya sholat jenazah secara gaib. Jadi ketika orang-orang kafir Quraisy ini mengetahui bahwa orang-orang muslim akan pergi ke negara Habasyah, mereka mengutus dua orang. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa yang diutus oleh mereka adalah Amr bin As dan Umar bin Walid. Bahwa ketika itu mereka meminta kepada raja agar supaya raja ini menolak orang-orang muslim yang melakukan hijrah ke negaranya. Dan Raja Habasyah ini tidak langsung mengiyakan permintaan mereka, namun meminta kepada salah satu utusan dari orang-orang muslim ini agar supaya menghadap kepada raja. Lalu perwakilan dari orang-orang muslim itu adalah Sayyid Ja'far bin Abi Thalib. Lalu Sayyid Ja'far bin Abi Thalib ini memberitahukan mengenai tentang hakikat dari agama Islam itu. Kemudian setelah mendengar itu, raja enggan untuk menyerahkan orang-orang muslim ini kepada mereka. Lalu Raja Habasyah ini memutuskan untuk masuk